time for the moment you've been waiting for. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Tsh, da, 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 da. Di, da, di, di, da, di, di, da, 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 da. Di, da, di, li, da, di, li, di, da. Di, da, di, li, di, da, di, li, 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 da, di, da, di, di, da, di, di, da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2A akan mempersembahkan video pembelajaran berjudul Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Apa sih perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Mari simak video berikut ini. Kita ngerjain apa sih? Ini karena perkembangan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Apa sih perlindungan dan penegakan hukum itu? Kalau perlindungan hukum itu, dia kayak upaya pemerintah melindungi masyarakat dari perbuatan semena-mena dari oknum yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Nah, kalau penegakan hukum itu, dia contohnya pemerintah itu adil sama semua rakyatnya tentang hukum atau sanksi yang berlaku di Indonesia tanpa harus membeda-bedakan. Tapi Din, Kak Guru sempat bilang nih, pelaksanaan hukum itu ada 3 unsur. Apa saja sih itu? Nah, jadi kalau yang 3 unsur itu, seingat saya ada yang pertama ada kepastian hukum, yang kedua ada kemanfaatan, sama yang terakhir ada keadilan. Itu Dik, denger nggak? Oh iya, kemarin tuh kamu nggak ada salah lagi. Oh yang kemarin, ini nih Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, jadi dari pasal ini kita bisa melihat salah satu upaya pemerintah agar semua masyarakat itu merasa adil sama hukum yang ada di Indonesia. Apa sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum selain menegakkan keadilan di Indonesia? Selain menegakkan keadilan, dia juga bisa mewujudkan perdamaian hidup dan tegaknya supremasi hukum. Dia juga punya faktor keberhasilan, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, sama yang terakhir faktor masyarakat. Wow, ada nggak sih jaminan keadilan yang dikasih pemerintah? Ada dong. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat di Pancasila pada sila kedua dan kelima. Dan yang kedua ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea pertama, kedua dan keempat. Dan yang ketiga ada di batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27, 28A sampai J, pasal 31 dan 32, dan pasal 33 dan 34. Dan yang terakhir ada di Undang-Undang, salah satunya di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM. Tambah lagi, peran lembaga penegak hukum di Indonesia ada 5 tahu. Yang pertama ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kehakiman, Advokat, ada juga Kejaksaan RI, dan juga yang terakhir ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kan kalau penegakan lembaga hukum, ada juga sanksi-sanksi pelanggaran hukum. Yang pertama ada sanksi hukum perdata, sanksi hukum pidana, dan yang terakhir sanksi hukum administratif. Betul banget. Perilaku pelanggaran hukum itu tidak terjadi di lingkungan berbangsa dan bernegara aja loh. Contohnya ada di lingkungan sekolah, itu merokok. Di lingkungan keluarga juga ada. Contohnya membantah kedua orang tua. Sama, ada juga di lingkungan masyarakat. Itu contohnya membuang sampah sembarangan. Oh jadi begitu ya. Oke deh, terima kasih ya. Kalau gitu aku duluan ya, soalnya ada janji nih. Yaudah, kita balik bareng aja. Kan yang udah sore juga. Yuk. Yuk. Sekian video pembelajaran dari kami mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.